Kembali di akuntansi keuangan menengah 2, current liability, provision, dan contingency. Kalau di pertemuan pertama kita bahas tentang current liability, definisinya seperti apa. Hari ini kita bahas tentang provisi. Apa bedanya provisi dengan liability? Nah, kemarin ketika kita bahas liability itu sudah jelas gitu ya, liability ada 3, harus ada present obligation, harus berasal dari past event, dan ada outflow of economic resources, plus harus probable dan measurable. Contohnya ketika Anda beli barang dagang secara kredit, maka jelas past eventnya ada, present obligationnya iya pasti karena sudah terjadi transaksi Anda harus bayar. Kemudian bayarnya itu pakai uang, tidak dengan daun, kan gitu ya. Kemudian jumlahnya jelas, kejadiannya jelas, gitu ya. Itu kalau liability. Nah, provisi agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena provisi ini adalah liability yang uncertain timing dan juga mengandung uncertain amount, antara timingnya yang tidak jelas, nggak tahu kapan akan dibayarkan, atau jumlahnya yang kita tidak tahu berapa pastinya. Maka provisi akan diakui ketika present obligation ada sebagai result dari past event. Kemudian ada probable that economic outflow itu akan dibutuhkan. Kalau liability pasti, gitu kan? Yang ini probable levelnya. Kemudian reliable estimate can be made. Contohnya apa? Contoh yang paling gampang itu adalah garansi. Pernah kan beli handphone? Nah, kalau Anda beli handphone biasanya selalu ada garansinya. Garansi misalkan 1 tahun. Kalau ada kerusakan dalam 1 tahun bisa diganti baru atau bisa juga diperbaiki tanpa biaya. Misalnya Anda beli handphone Oppo. Kenapa kok Oppo? Ya karena kameranya yang paling bagus sedunia. Ketika Anda melakukan pembelian, si Oppo mencatat penjualan, Oppo ini akan mencadangkan, ya. Mencadangkan apa? Mencadangkan warranty. Jadi dia akan mengakui yang namanya warranty liability. Mengapa demikian? Ya karena bisa jadi Anda tidak puas dengan hasil kameranya, janjinya bisa nampak 10 tahun lebih muda, membuat kulit menjadi lebih cerah tanpa perlu facial, laser, dan suntik botox gitu ya. Ternyata begitu Anda pakai, dapat sebulan dipakai, loh lah hasilnya kok menjadi saya 10 tahun lebih tua, keriput-keriput ini pada kelihatan. Anda tidak puas, dikembalikan. Maka kewajiban Oppo adalah memperbaiki atau mengganti baru. Oleh karena itu akan ada cadangan gitu ya. Jadi dicadangkan dulu, jaga-jaga apabila customer ini mengembalikan barang dagangannya. Ini yang disebut sebagai provisi. Kan Oppo tidak bisa meramalkan apakah handphone Anda akan dikembalikan atau tidak. Kalaupun dikembalikan, kapan mau dikembalikannya? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 10 bulan? Nah ini kan tidak jelas ya. Jadi uncertain timing dan juga uncertain amount. Kemudian ada beberapa provisi itu yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah litigation provision. Litigation provision ini berkaitan dengan tuntutan hukum. Ya sama ya, kalau tuntutan hukum kan juga nggak jelas kapan diputuskan bersalah. Kemudian dendanya juga gak jelas berapa akan didenda gitu ya. Maka kalau perusahaan itu menghadapi tuntutan hukum, maka yang perlu dipertimbangkan adalah ada 3. Yang pertama adalah time periodnya. Apa yang dimaksud dengan time periodnya ini? Perusahaan itu perlu melihat apakah litigasinya, apakah tuntutan ini muncul sebelum atau sesudah atau pada saat tanggal financial statement. Jadi sebelum atau pada saat tanggal 31 Desember. Kemudian perlu juga dipertimbangkan probability untuk unfavorable outcome. Unfavorable outcome itu ya outcome yang merugikan bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga, perusahaan itu juga perlu memiliki kemampuan untuk membuat reasonable estimate terhadap jumlah kerugian yang diderita. Nah, kemudian apabila ada rumor akan dituntut, tetapi tuntutannya itu belum masuk ke meja hijau, maka perusahaan perlu menentukan probabilitas bahwa akan dituntut secara hukum dan juga probabilitas dari unfavorable outcome. Contohnya apa litigation provision ini? Misalnya ada perusahaan kelapa sawit memproduksi minyak
palem atau minyak sawit untuk minyak goreng. Kemudian dengan membuka lahannya caranya salah gitu ya, dia cari yang murah, dibakar hutan untuk dijadikan lahan sawit. Ternyata kebakarannya tidak terkontrol, akhirnya masyarakat protes, kemudian dituntut ke pengadilan. Apabila tanggal masuknya ini sebelum tanggal neraca, jadi sebelum tanggal 31 Desember, maka perusahaan perlu mempertimbangkan perlu tidak membentuk provisi. Nah, dalam membentuk provisi, selain 3 tadi, ini juga perlu dipertimbangkan. Kira-kira progress case-nya bagaimana? Sudah sampai pada tahap berapa? Ingat, kalau kita berhubungan dengan pengadilan itu kan nggak satu sidang selesai, masih ada berseri-seri gitu ya, berjilid-jilid seperti drama Korea. Kemudian perlu konsultasi dengan legal counsel atau dengan pengacaranya. Kalau kasus seperti ini kira-kira kalau saya dinyatakan bersalah dendanya berapa? Berapa persen probabilitas saya untuk kalah di pengadilan? Oke, sekarang mari kita lihat contohnya di brief exercise 13-12. Ada sebuah perusahaan yang terlibat dalam tuntutan hukum per 31 Desember 2015. Anda diminta untuk menyiapkan entry-nya, journal entry jika ada, pada tanggal 31 Desember, yang A dengan asumsi bahwa it is probable, mungkin bahwa perusahaan ini akan liable, akan bertanggung jawab sebesar 900.000 akibat adanya tuntutan ini. Yang B jika tidak probable. Nah, dari A dan B ini manakah yang kita perlu mencatat? Ingat, tadi ketika kita membahas tentang provision untuk litigasi, maka harus ada degree of probability bahwa akan ada unfavorable outcome. Kalau kita lihat yang A itu sudah ada probabilitas bahwa dia akan bertanggung jawab sebesar 900.000. Maka yang A ini kita bisa bikinkan jurnal entry-nya. Jadi kita boleh mengakui adanya litigasi pada kasus yang A. Jurnalnya bagaimana? Debitkan ke lawsuit loss 900.000, kreditkan ke lawsuit liability. Tetapi yang B, karena tidak ada keterangan dia akan probable kalah di pengadilan, maka tidak bisa dibuatkan jurnalnya karena tidak memenuhi recognition criteria dari provision. Sampai sini semoga cukup jelas tentang provisi. Kita lanjutkan ke seri yang ke-12 di video berikutnya tentang assurance type warranty.